Amerika dan Cina ini posisinya sedang seperti apa gitu sekarang ini. Sebelum terjadi minimal ada berita dari langit yang patut di-share gitu loh, patut di-share, taruhlah berita dari langit demikian. Nun sewu Mbah, sebelumnya panjenengan pernah membahas tentang dentuman yang bermakna tabuh genderang perang leluhur atau yang bersifat istilahnya lebih khusus bersifat gaib. Nah, terus pernah juga panjenengan menyampaikan tentang tangkap siluman lugat. Selanjutnya, kalau melihat situasi sekarang ditambah Sabtu Kalon Nagih Janji juga, mungkinkah perang gaib itu merembet atau menular atau berdampak juga menjadi perang yang non gaib atau fisik, Mbak? Tapi uluk salam yo atuh bagyo wis kono santara Hong wilah ing jati nukuni ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Mohon maaf yang semaaf-maafnya, ini saya berada di petilasan yang sukmo sejati ya. Artinya saya akan menjawab pertanyaan yang intinya mungkinkah terjadi arahnya itu perang besar gitu. Perang besar atau bisa dikatakan perang dunia mungkin gitu loh. Saya ingin mengatakan, saya pernah mengatakan juga bahwasanya kita hidup digerakkan apa menggerakkan? Pada prinsipnya yang asli. Digerakkan kan. Nah, digerakkan oleh apa? Oleh hal yang tidak kelihatan gitu aja. Kita bicara gaib nanti dianggapnya kegaib-gaiban, tapi yang jelas kita hidup itu cenderung digerakkan sesungguhnya, bukan menggerakkan. Kalau menggerakkan kan ketika kita dalam posisi sadar ya, ketika kita dalam ingatan kita bangun tidur lah ibaratnya, kita mampu menggerakkan. Itu pun cara istilah anunya adalah segala daya dan kekuatan ada di tangan Allah atau ada di tangan yang menggerakkan, sesungguhnya begitu. Nah, yang jelas kita pada prinsipnya hidup itu digerakkan oleh hal yang gaib, yang khususnya yang menggerakkan itu adalah sukma. Sekali lagi saya mengatakan, jadi yang menggerakkan setiap manusia sesungguhnya adalah sukma manusia itu sendiri. Sukma manusia itu sendiri yang menggerakkan. Dan lalu di luar sukma ada dimensi yang sifatnya sedulur papat lima pancer, ada juga yang jin setan priperayangan, ada roh leluhur, roh jahat, roh tidak jahat gitu kan. Jadi kembali lagi, kalau menyimak dari kita hidup itu digerakkan otomatis ya, karena ini perang gaib, artinya tabuh genderang perang atau kita tangkap siluman gugat, otomatis sangat berpotensi untuk menjadi perang fisik, Mas. Gitu. Artinya betul-betul bisa terjadi perang fisik. Nah, kita kan bisa memantau juga nih. Tapi dari mana yang akan mengawali kan seperti itu? Dari mana yang akan mengawali perang fisik ini? Otomatis perang itu ditentukan oleh yang rumongso gede apa sing gede rumangsane. Rumongso gede. Ya rumongso gede kan, itu loh. Nah, yang rumongso gede itu sekarang kalau antar negara ibaratnya dunia ini mana saja kan bisa dibaca. Amerika dan Cina sekarang. Nah, Amerika dan Cina ini posisinya sedang seperti apa gitu sekarang ini. Ya kan sudah seolah-olah wis cara jangkrik wis metu sumute wis angas-angasan, dari istilah Jawa niki angas-angasan ibaratnya. Cina menuding bahwasanya si Amerika begini, Amerika menuding ini. Nah, bagi kaum yang seperti kita sih sesungguhnya tidak ada gunanya yang seperti itu. Tapi yang karena kurangnya sajen, kalau saya katakan kurangnya sajen ya, sajen itu kan sajen kekayaan secara dohir, sajen kemewahan, sajen popularitas gitu, kurang diakuinya, kurang merasa diwongke. Kelihatannya ini sangat berpotensial untuk perang fisik. Lalu
Kalau melihat Indonesia posisinya seperti apa? Ini Laut Cina Selatan kan dekat nih, Natuna apa ya? Dengan Indonesia ini. Nah, itu kan sudah beberapa kali dan berulang kali akan dijadikan apa? Pangkalan militer apa konon ceritanya gitu, walaupun itulah. Sementara posisi Indonesia kan terjepit antara Cina dan Amerika. Lalu berkiblatnya Indonesia itu sendiri kan menganutnya asas politik non-blok apa ya? Bebas dan aktif, ya. Politik dunia non-blok, bebas dan aktif. Sementara itu jarang tergaungkan. Semestinya pemerintah menggaungkan dari sekarang. Indonesia apabila terjadi sesuatu, ya tetap posisi non-blok. Dan sekarang kan Menhan apa katanya sudah membentuk komando cadangan apa itu, ya kan Indonesia. Lalu melihat ini yang gede ya, saya bilang yang gede. Lalu yang kecil lagi. Yang kecil antara Iran apa dengan mana itu? Dengan enggak, Iran ini dengan apa? Israel apa ya itu ya? Kan sudah seperti itu. Lalu Cina sendiri di dalam Cina di dalam Cina, Taiwan kan seperti itu. Jadi sangat potensial untuk terjadinya perang fisik. India dengan Cina juga sekarang sudah berebutan wilayah kan? India dan Cina kan sekarang sudah itu, tinggal cara tinggal prit panjang jadi. Hanya posisinya ini kan bisa tergantung gerakan apa yang menggerakkan, maksud saya. Bisakah kita menggerakkan agar tidak terjadi? Kan seperti itu pertanyaannya. Bisakah kita menggerakkan, ya? Apa kita digerakkan? Bisakah kita menyambung dengan yang menggerakkan ini agar tidak terjadi? Ini kan potensinya sangat penting nih. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan, yang kata-kata yang wantahnya itu sedia payung sebelum hujan. Artinya posisi Indonesia ini kan negara berkembang, Mas. Secara dohirnya otomatis kita perlu sedia payung sebelum hujan. Artinya secara lahir dan secara batin begitu loh. Contoh seperti sekarang kan ada nih Badan Penanggulangan Bencana kalau nggak keliru ya. Ya. Mungkinkah bencana itu akan ditanggulangi dengan dohir saja, yang saya maksud? Bisa dipahami nggak ini? Ya kan? Mungkinkah bencana ini akan mampu ditangani dengan lahir saja? Di mana lahir itu jelas maunya anggaran kan seperti itu. Kan sudah ada Badan Penanggulangan Bencana, sudah ada apa? Set Inggris gitu apa? SAR, tim SAR kan, Basarnas gitu, ada dadak ini semua kan anggaran, Mas, ya kan? Nah, tapi tidak terpikir yang bahwasanya kita hidup itu digerakkan, ya, sehingga tidak ada manusia yang menghubung ke sana secara nilai spiritual, menghubungi agar sebelum terjadi minimal ada berita dari langit yang patut di-share gitu loh, patut di-share, taruhlah berita dari langit demikian, di-share kepada orang tertentu, maksudnya tidak semua. Alangkah baiknya kita mengadakan secara batin tolak balak yang demikian. Ini kan sudah lalai, sudah menurut saya itu. Jadi saya mengajak kepada semuanya, menghimbau lah, memberikan rujukan bahwasanya hal ini memang patut kita waspada. Lalu kapan kira-kira akan terjadi? Kalau menurut saya kewaspadaan perang besar ini atau perang dunia gitu, perang dunia 3, kemungkinan besar, saya nggak memastikan sekali lagi, antara 2022 atau maksimal 2024 kemungkinan perang besar itu akan terjadi. Lah berapa lama? Ya otomatis kita nggak bisa memvonis karena masing-masing ini kan merasa kuat nih. Lah buat apa? Kayak Korea Selatan saja kan sudah Kim Jong Un apa itu siapa itu, ya kan? Itu sudah membuat membangun rudal nuklir dan sebagainya, itu kan sudah luar biasa. Jadi ya taruhlah kita patut waspada dan kuatkan kita saja dalam melakoni hidup sebagai bangsa Indonesia itu harus waspada. Jangan lupa kita waspada lahir dan waspada batin. Terima kasih.